Keterbatasan bukanlah halangan untuk mengukir prestasi. Hal itu dibuktikan Dr. Muhammad Fauzi SDS MDS, seorang disabilitas rungu yang sukses menjadi dosen tetap di Universitas Esa Unggul, sekaligus dosen Lembaga Bahasa atau LP Universitas Indonesia. Dedikasinya untuk menjadi seorang akademisi tak bisa dipandang sebelah mata. Dirinya juga kerap mendapatkan penghargaan, salah satunya dengan meraih Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai penyandang disabilitas rungu pertama, peraih Doktor Seni bidang fotografi di usia 35 tahun dengan IPK Cum Laude 4. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Tangerang, Nur Mahadi. Silakan rekan Nur Mahadi dengan laporan selengkapnya. Ya, seperti keadaan Tribuners dapat kami sampaikan dari Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten, bahwa terdapat seorang dosen dengan keterbatasan yakni disabilitas tunarungu yang mendapatkan gelar S3 dan menjadi dosen di sebuah universitas ternama di Indonesia. Nah, dosen itu bernama Muhammad Fauzi. Dirinya kerap mendapatkan penghargaan, salah satunya dengan meraih Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai penyandang disabilitas rungu pertama, peraih Doktor Seni bidang fotografi di usia ke-35 tahun dengan IPK Cum Laude. Kemudian meski alami keterbatasan, Fauzi tampak percaya diri menyapa awak media dan masyarakat dalam event Inclusive Land di ASBSD Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, dalam event itu, Dr. Fauzi mendapatkan anugerah inklusif pelita bangsa. Dia mengaku senang mendapatkan penghargaan tersebut karena dia menilai hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia telah inklusif. Fauzi menuturkan penghargaan ini bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk para penyandang disabilitas di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Fauzi juga turut menyemangati para penyandang disabilitas untuk terus berkarya di Indonesia meski di tengah keterbatasan. Dia menilai penyandang disabilitas tak bisa merubah dirinya sendiri, namun penyandang disabilitas merupakan bagian dari perubahan itu. Nah, sebagai informasi, Muhammad Fauzi merupakan lulusan S3 dari Institut Seni Indonesia atau ISI di Surakarta pada 2023 lalu. Dia juga pernah mengenyam pendidikan S1 di Universitas Esa Unggul dengan jurusan studi desain komunikasi visual. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Trisakti. Bahkan disertasinya yang berjudul Fotografi Isyarat, penciptaan seni fotografi eksperimen dengan objek pergerakan tangan berhasil mengantarkannya sebagai lulusan terbaik dengan nilai yang memuaskan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Sobat TK dan Tribuners, kembali ke studio. Ya, kita sepertinya mengapresiasi orang-orang yang benar-benar tepat. Jadi kemungkinan di tahun ke depan dan tahun-tahun berikutnya kita akan terus mencari tokoh-tokoh yang akan mendapatkan anugerah inklusi kita bangsa ke depannya. Dan cukup sih dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ada sekitar 7 ragam disability yang disandang oleh masyarakat kita. Dari 169, 126 diantaranya mendapat beasiswa dari UT. Jadi kami juga berharap para aktivis inklusi bisa ikut berperan masuk memberikan tambahan beasiswa bagi mahasiswa kami. Mahasiswa yang sebanyak itu tersebar di 42. Saya sudah melakukan tentang sarana disabilitas dan terutama fasilitas-fasilitas dan masyarakat yang kembali disabilitas. Tadi belum semuanya. Tadi itu sudah ada yang panjang itu kolaborasi yang sangat kuat. Memang sudah ada undang-undangnya, undang-undang beberapa tahun 2012. Itu harus diimplementasikan jadi beberapa pihak-pihak institusi pemerintahan dan sebagainya mendorong dan itu bagaimana mereka itu bisa lebih tepat kembali disabilitas. Jadi
kita tidak perlu menunggu dunia ini berubah. Kita ini bagian dari Tuhan. Pada itu seperti ini. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Alhamdulillah saya sedari kecil dilahirkan di lingkungan yang yang taat beragama dan dalam lingkungan yang tidak membedakan keadaan saya pribadi ataupun yang lainnya. Saya merasa bahwa saya diperlakukan seperti apa adanya. Tidak perlu ada sebuah kasihan atau hal yang sifatnya seperti itu, tapi kita cukup ingin diperlakukan sebagaimana diri kita sendiri. Dan peluang untuk kita bisa tumbuh, berkembang, bersaing, bermain bersama dengan yang lain itu sesungguhnya di tanah air kita sudah cukup bagus. Hanya kadang-kadang ada sebagian yang memang memandang kita berbeda. Inilah yang harus terus kita perjuangkan, bahwa perbedaan itu tidak menghalangi kita untuk berprestasi. Dan sejauh ini sejak saya dilahirkan sampai hari ini saya bisa hidup di komunitas bersama-sama dengan yang lain, di komunitas akademik, yang alhamdulillah penerimaan terhadap hal ini bukan sesuatu yang dipermasalahkan. Dan saya diberi kesempatan yang sama dengan yang lain, bersaing sama, menempuh karir sebagai dosen dari yang paling bawah sampai jadi guru besar. Bahkan di UT sendiri sampai saya dipilih menjadi rektor itu bukan karena belas kasihan atau apa, bukan, tapi ini sesungguhnya karena memang prestasi yang diberikan sama oleh masyarakat kita. Nah, perjuangan kita berikutnya adalah bagaimana sebagian kecil dari masyarakat Indonesia yang memandang kita berbeda itu tidak lagi menjadi mainstream. Mainstream kita adalah semua orang punya kesempatan yang sama bertumbuh berkembang sesuai dengan potensi dan keadaan dirinya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Hari ini tentang sayang, tapi hari ini bukan tentang sayang, tapi tentang seluruh penyampaian tentang disabilitas yang luar biasa sekali. Penghargaan ini suatu kehormatan yang besar, kehormatan yang bukan ada untuk saya, tapi untuk orang-orang yang dengan cara mendengar, cara berbicara, cara berinteraksi itu ada pengakuan dengan caranya. Jadi di dalam institusi ini bukan soal fasilitas, ini adalah cara pandang depannya. Nah, alhamdulillah saya di sini sangat bangga sekali bertemu teman-teman yang luar biasa. Semoga dapat menjadi inspirasi ke depannya. Saya sebagai dosen uli di Universitas Sarawak dan Universitas Indonesia, saya mengajar dengan tanpa hambatan. Dengan beberapa teman-teman yang sangat support sekali, teman-teman yang sangat memahami. Kita harus positif tinggi. Kalau kita positif tinggi itu selalu ada motivasi untuk terus berkarya, untuk terus berjuang hal yang bisa mengembangkan semangat. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas kesempatannya di sini. Semoga penghargaan ini bagi daya untuk lebih semangat lagi perjuangan yang sangat panjang lagi untuk Indonesia ini menjadi ranah bagi disabilitas. Terima kasih. Pak Cahyo, apa untuk statement terkait anugerah ini? Saya sungguh terkejut karena antusiasme yang mengikuti acara ini luar biasa banyaknya, dan variasi kegiatan dan aneka ragam acara yang tadi kita sudah ikuti pagi sampai dengan hari ini menunjukkan bahwa minat semangat untuk membuat acara Inklusi Land ini dari tahun ke tahun, dan mudah-mudahan tahun depan kami di Kementerian Koperasi mungkin bersama dengan kementerian-kementerian lain, badan-badan yang lain juga akan ikut kalau diajak Mbak Cahya untuk bisa membantu apa yang kami bisa untuk membesarkan kegiatan dari Yayasan Cahaya. Dan betul apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, bahwa
semua orang yang dilahirkan di dunia ini oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah dalam keadaan yang sama semuanya. Ini adalah wahana arena Inclusive Land yang membuat kita menjadi sadar tentang diri kita di sini, di dunia, dan kemudian kita bisa membantu sesamanya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ajang bahwa para penyandang disabilitas bisa memiliki akses mereka untuk menjadi mengembangkan bakatnya, mengembangkan pekerjaannya, dan kemudian juga mengembangkan kehidupan keluarganya. Jadi sekali lagi, terima kasih Mbak Cahaya yang hari ini saya menjadi terang cahaya hati saya untuk bisa membantu apa yang saya bisa untuk Yayasan Cahaya dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inclusive Land, dan alhamdulillah hari ini kita bersama-sama dengan orang-orang yang bersinar. Ada Pak Menteri, ada Bu Gubernur, kemudian ada juga utusan khusus, ada Pak Jam, bersinar bersama-sama. Artinya bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus juga bisa bersinar saat kita bersama-sama memberikan ruang, memberikan kesempatan. Alhamdulillah Provinsi Banten sejak tahun ajaran 2025-2026 telah memiliki program sekolah gratis, salah satunya adalah untuk SKH swasta. Jadi alhamdulillah tahun ini ada 2.600 anak-anak berkebutuhan khusus dibiayai sekolahnya oleh pemerintah Provinsi Banten. Nah, gerakan hari ini adalah gerakan Inclusive Land. Tanah kita, Indonesia harus menjadi tempat yang ramah bagi disabilitas, dan kita bersama-sama membuat semua orang menjadi berarti. Terima kasih Mbak Cahaya, terima kasih kepada Yayasan Inklusi Pelita Bangsa yang telah memberikan 4 apresiasi. Salah satunya tadi ada dua penyandang disabilitas. Pertama, dokter yang fotografer itu, yang dia adalah dokter, ya, dan dia tunarungu. Kemudian ada rektor Universitas Terbuka, beliau juga difabel. Jadi disabilitas itu bukan dibawa hanya dari lahir, tapi disabilitas juga bisa ke kita juga, yang saat ini dalam keadaan sehat, nanti kita akan menjadi difabel juga. Jadi saat kita sama-sama bersepakat bahwa tempat ini, tanah ini harus menjadi tempat yang inklusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melaksanakan acara Inclusive Land, yaitu adalah Hari Disabilitas Internasional yang kedua kali yang Yayasan Inklusi Pelita Bangsa telah selenggarakan. Dan kali ini kita mencoba mengupgrade, yaitu kalau tahun lalu hanya fun walk sekitar 2 km di TMII, kali ini kita fun walk di SBSD, dan juga kita punya ada 6 zona, dan di mana teman-teman disabilitas maupun yang umum itu bisa belajar, juga ikut lomba menggambar, bernyanyi, dan berinteraksi lah dengan sesama teman-teman. Dan juga yang kami perbedakan di tahun ini adalah kami memberikan 4 apresiasi anugerah Inklusi Pelita Bangsa untuk tokoh-tokoh yang memiliki membantu dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutamanya ke penyandang disabilitas. Dan alhamdulillah hari ini juga pesertanya juga lebih banyak daripada tahun lalu. Kayaknya kita mencapai hampir 4.000 ya, sekitar 3.700 sampai 4.000, dan masih banyak lagi yang akan mendaftar di jam 10 pagi. Dan saya sangat bersyukur Bapak Menteri Koperasi, Bapak Gubernur Banten, Bapak Menteri UMKM, Ibu Serly juga sudah hadir. Terus tadi juga ada Pak Raffi Ahmad, Bapak Woya, dan semuanya sangat mensupport acara ini. Terima kasih, itu tanggapan dari saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.